Anak adalah investasi masa depan. Masa Golden Age adalah kunci bagi kehidupannya. Apa bekal yang kita titipkan kepada anak kita di tengah arus menuju akhir zaman agar mereka selamat dunia akhirat? Titipkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita. Kebahagiaan masa depannya ada dalam genggaman. Assalamualaikum. Kali ini ada yang beda nih bun. Kita mau review buku-buku yang bermutu. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Check it out. Muhammad is my hero. Buku Twin Book Sirah yang seru plus buku petualangan Little Abid yang lucu menghadirkan aplikasi sirah dalam keseharian. Terdiri dari 17 buku utama dan 7 buku bonus yang siap mengisi hari-hari anak-anak kita tercinta. Dilengkapi miniatur Ka'bah elektronik, berisi manasik haji dan umroh, dan berbagai cerita sekaligus mengingatkan anak untuk sholat tepat waktu. Dapat dibaca dengan e-pen yang mengajak anak berpetualang ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasakan serunya Abid mengaplikasikan sirah bersama teman-temannya. Muhammad is my hero dilengkapi Parents Note, parenting nabawiyah yang mengajak kita mendidik anak sesuai dengan zamannya dengan tuntunan sirah nabawiyah. Jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pahlawan yang sebenarnya bagi anak kita tercinta. Muhammad is my hero. Satu lagi, buku berkualitas dari Cordoba Kids. Dapatkan segera melalui EPC 3 Raksa di seluruh Indonesia. Nah, setelah tadi kita udah kenal sama MIMH-nya, sekarang kita lihat bagaimana cara bermainnya. Nah, karena bentar lagi mau Isra Mi'raj, aku pilih nomor 8, itu tentang Isra Mi'raj. Kita pilih e-pen dulu. Oke, kita siapkan dulu nih meja, e-pen, dan bukunya. Nah, di sini tampilan depan yaitu tentang Muhammad is my hero. Nah, sebelahnya itu disiplin di setiap waktu. Ini yang disebut buku istimewa yaitu Twin Books. Nah, kita membahas Isra Mi'raj dulu. Ayo belajar sambil bermain supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam sini ada 3 warna lingkaran. Lingkaran pertama yang warna hijau, lingkaran kedua warna merah, dan lingkaran ketiga warna biru. Lingkaran hijau itu untuk lagu, dan lingkaran merah itu untuk cerita bahasa Indonesia. Dan lingkaran yang warna biru itu untuk cerita bahasa Inggrisnya. Yuk disimak. Haji pada tahun ke-10 kenabian, orang-orang Arab mulai berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. After returning from Ta'if during the Hajj season in the 10th year of prophethood, Arab people began arriving in Mecca to perform the Hajj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan suasana itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab lainnya. Beberapa orang menyatakan keislamannya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari.
Allah showed His power by taking the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam from the Masjidil Haram in Mecca to Baitul Maqdis in Palestine, accompanied by the angel Gabriel. He then climbed up to seventh heaven and went up again to Sidratul Muntaha and Baitul Ma'mur. Finally, he rose again to meet with Allah. One of the most important events of Isra Miraj was the handing down of Allah's command to pray 5 times a day. Before Isra Miraj, the Prophet ﷺ and his companions prayed 2 raka'at in the morning and evening, following the example set by Abraham. Kamu perlu tahu, Isra Mi'raj adalah peristiwa besar. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah SAW setelah Al-Quran. Isra Mi'raj diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Tebaklah bagaimana sikap kaum musyrik ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Isra Mi'raj esok harinya. Iya, mereka mencibir, mengolok-olok, dan tidak percaya. Mereka berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa pergi hanya dalam 1 malam dari Makkah ke Palestina, padahal jaraknya sangat jauh. Di antara mereka bahkan menantang agar Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci bentuk Baitul Maqdis. Jika memang Rasulullah SAW pernah ke sana dan sholat di dalamnya. Allah kemudian menunjukkan bukti Baitul Maqdis sehingga Rasulullah SAW bisa menceritakannya dengan jelas. Mereka tidak memahami bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, hati kaum musyrik itu telah tertutup untuk menerima kebenaran. Kamu perlu tahu, Rasulullah SAW bersabda, saat kaum Quraisy tidak mempercayaiku, saat aku berdiri di Hijri Ismail, Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku, sehingga aku bisa menceritakan kepada mereka tentang pilar-pilar dengan gambaran yang jelas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kamu perlu tahu, di Madinah, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah yang kemudian membantu Mus'ab. Mereka menyebarkan Islam tanpa kenal lelah. Nah, setelah tadi kita udah bahas Isra Miraj tentang Nabi Muhammad, sekarang kita mau bahas tentang abidnya bersama teman-temannya. Simak! Anak-anak, kita sholat dulu. Sudah masuk waktu zuhur. Kata Bu Risma. Gugun, sholatnya nanti saja. Gak enak sholat di kapal. Lagi pula, sholatnya harus menghadap kemana? Tanya Gugun. Kalau dalam perjalanan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi kita untuk sholat dengan arah kiblat, juga bisa mengikuti arah kendaraan yang kita tumpangi. Bahkan, kalau di pesawat yang tidak ada tempat sholat, kita boleh sholat sambil duduk di kursi pesawat. Jelas Bu Risma sambil tersenyum. Gugun pun akhirnya sholat seperti yang lain. Kita sholat wajib cuma 5 kali sehari, Gun. Kalau dalam perjalanan, boleh 3 kali sehari saja, karena zuhur dan asar boleh disatukan atau dijamak. Seperti halnya maghrib dan isya. Bayangkan kalau sholat jadinya tetap 50 waktu dalam sehari. Masih ingat kisah Isra dan Mi'raj kan? Bu Risma menambahkan, Iya, Masya Allah. Akhirnya sholat hanya 5 waktu saja. kata Adit. Abid dan teman-teman sampai di Bali. Mereka berkunjung ke berbagai tempat sambil belajar, termasuk mengunjungi tempat-tempat sejarah Islam di sana. Salah satunya kampung Gel-Gel yang asli. Rindu dengan suara azan yang banyak dan bersahutan ya. Kata Gugun begitu melihat Masjid Ibnu Battuta yang besar di Nusa Dua. Di Bali, sebagian penduduknya beragama Hindu. Jadi, masjid di sini tidak sebanyak di daerah kita. Bu Risma menjelaskan. Makanya, jangan protes lagi kalau disuruh sholat. Memet melompat ke arah Gugun. Semua tertawa. Seorang kakek di atas kursi roda tersenyum melihat Abi dan teman-temannya setelah selesai sholat. Nah, kalian tahu tidak apa yang paling kakek inginkan? Tiba-tiba kakek itu bertanya kepada anak-anak. Abi dan teman-temannya menggeleng. Kakek ingin sekali bisa kembali sholat dengan ruku dan sujud seperti kalian. Bersyukurlah bagi siapa saja yang bisa melakukan sholat dengan sempurna, karena itu salah satu kebahagiaan terbesar. Anak-anak begitu terharu mendengarnya. Mereka kemudian terlihat asik bicara dan bercerita bersama kakek Nyoman yang baru mereka kenal. Alhamdulillah. Terus belajar ya. Wassalamualaikum. Mewujudkan jalan kita, solusi pasti membaca Al-Quran. Oke, mungkin video untuk review Muhammad is My Hero-nya sampai sini aja. Terus dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. See you next video.